Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang prosedur pengujian hipotesis. Prosedur pengujian hipotesis itu adalah langkah-langkah yang dipergunakan dalam menyelesaikan pengujian hipotesis. Langkah-langkah pengujian hipotesis itu ada 5. Yang pertama adalah menentukan formulasi hipotesis, yang kedua menentukan taraf nyata, yang ketiga menentukan kriteria pengujian, yang keempat menentukan nilai uji statistik, yang kelima membuat kesimpulan. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah menentukan formulasi hipotesis. Formulasi hipotesis itu ada 2 jenis. Yang pertama hipotesis nol dan yang kedua adalah hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu disebut juga hipotesis nihil yang disimbolkan dengan H0, yaitu hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Disebut hipotesis nol karena hipotesis tersebut tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya nol dengan hipotesis sebenarnya. Formulasi hipotesisnya disimbolkan dengan H0 di mana theta itu sama dengan theta 0. Yang kedua, hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan. Hipotesis alternatif disimbolkan dengan H1 atau HA, yaitu hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis 0. Dalam menyusun hipotesis alternatif, itu ada 3 keadaan yang akan timbul. Yang pertama, H1 itu di mana tetanya lebih besar dari theta 0. Ini namanya pengujian satu arah atau satu sisi, yaitu pengujian sisinya sisi kanan. Kalau tetanya lebih kecil dari theta 0, itu pengujian satu sisi atau satu arah juga, tetapi dia pengujiannya sisi kiri. Dan jika tetanya itu tidak sama dengan theta 0, itu namanya pengujian dua sisi atau dua arah, yaitu kanan dan kiri sekaligus. Apabila hipotesis 0 diterima atau benar, maka hipotesis alternatifnya ditolak. Demikian pula sebaliknya, jika hipotesis alternatif diterima atau benar, maka hipotesis 0-nya yang ditolak. Oke, selanjutnya adalah menentukan taraf nyata. Nah, menentukan taraf nyata atau significant level. Taraf nyata itu adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Nah, taraf nyata itu dilambangkan dengan alfa. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis 0 atau hipotesis yang akan diuji. Nah, besaran yang sering digunakan untuk menentukan taraf nyata itu dinyatakan dalam bentuk persen. Misalnya 1% atau 0,01, 5% atau 0,05, 10% atau 0,1, dan seterusnya. Sehingga secara umum taraf nyata dituliskan sebagai alfa 0,01, alfa 0,05, alfa 0,1, dan seterusnya. Nah, besarnya nilai alfa itu bergantung pada keberanian pembuat keputusan yang dalam hal ini berapa besarnya kesalahan atau resiko yang akan ditolerir. Besarnya kesalahan tersebut disebut sebagai daerah kritis pengujian atau critical region of a test atau daerah penolakan atau region of rejection. Nah, nilai alfa yang dipakai sebagai taraf nyata digunakan untuk menentukan nilai distribusi yang digunakan pada pengujian. Misalnya, distribusi normal Z, distribusi T, distribusi chi-square, dan sebagainya. Nah, nilai itu bisa disediakan dalam bentuk tabel, atau yang disebut juga nilai kritis. Dan selanjutnya yang ketiga adalah menentukan kriteria pengujian. Nah, kriteria pengujian itu adalah pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 0 dengan cara membandingkan nilai alfa tabel distribusinya atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang dimaksud dalam bentuk pengujian ini adalah sisi atau arah pengujian. Yang pertama, misalnya penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Yang kedua, penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel, atau nilai uji statistik berada di dalam nilai kritis. Nah, kalau misalnya kita lihat di gambar, ini kita terima, ini nilai kritisnya, ini daerah tolak, ini adalah kritisnya ya, ini terimanya, ini daerah tolaknya. Nah, ini adalah daerah kritis dan kriteria pengujiannya. Selanjutnya, yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Uji statistik itu merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik itu merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi.
Misalnya, J akan diuji parameter populasi P, maka yang pertama-tama dihitung adalah statistik sampelnya atau nilai S-nya. Yang kelima, membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis H0 sesuai dengan kriterianya atau sesuai dengan kriteria pengujiannya. Jadi pembuatan kesimpulan itu dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai akseptabel atau nilai kritis. Penerimaan H0 itu terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya. Sedangkan penolakan H0 itu terjadi jika nilai uji statistik berada di dalam nilai kritisnya. Jadi langkah-langkahnya itu ya, ada 5 ya. Yang pertama menentukan formulasi hipotesis, yang kedua memilih suatu taraf nyatanya atau nilai alfanya, yang ketiga membuat kriteria pengujian, yang keempat melakukan uji statistik, dan yang kelima membuat kesimpulan. Oke, demikianlah pembahasan mengenai prosedur pengujian hipotesis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.